Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Deviana dengan NIM C01C021186 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan 2, di mana kita akan membahas tentang stelsel pajak, kendala dalam pemungutan pajak, hambatan dalam pemungutan pajak, siapa saja pihak-pihak yang terkait di dalam perpajakan, dan bagaimana sistem penggolongan pajak. Stelsel pajak. Stelsel pajak ini dibagi menjadi 3, yaitu ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata. Nah, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis atau lebih mudah. Dan adapun kekurangannya yaitu pajak baru dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan realnya itu diketahui. Yang kedua ada stelsel anggapan. Stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Nah, adapun kelebihan dari stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Dan adapun kekurangannya yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang terakhir ada stelsel campuran. Stelsel campuran ini yaitu perpaduan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada stelsel campuran, pada setiap awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Nah, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Begitu juga sebaliknya. Jika lebih kecil, kelebihannya itu dapat diminta kembali kepada pemungut pajak. Yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri masih banyak kendala di dalam sistem pemungutan pajak. Nah, yang pertama yaitu pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peraturan pelaksanaan dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak. Namun, hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang tentu akan mengakibatkan kendala fatal dalam pemungutan pajak. Nah, hal ini yang menjadi salah satu kendala di dalam pemungutan pajak Indonesia. Yang kedua yaitu kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak internasional. Sejalan dengan perpajakan internasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya itu supaya antara pusat dan daerah ini saling melengkapi. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Nah, sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa database sangat menentukan dalam menguji kebenaran pembayaran pajak. Jika database-nya masih jauh dari standar, tentu hal ini bisa menjadi kendala dalam pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu tentang hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini yaitu masyarakat enggan atau pasif membayar pajak. Nah, hal ini disebabkan oleh pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat awam atau yang kurang literasinya tentang pajak. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, di mana hal ini bertujuan sengaja tidak mau membayar pajak. Perlawanan aktif terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance ini yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Di mana tax evasion ini sengaja untuk meringankan beban pajak dengan sengaja melanggarkan undang-undang. Nah, selanjutnya siapa saja sih pihak-pihak yang terkait di dalam perpajakan? Ada banyak sekali pihak-pihak yang terkait di dalam perpajakan, yaitu ada Menteri Keuangan Rakyat Indonesia, Wakil Komisi 10 DPR, ada juga Sekjen Menteri Keuangan, Sekjen Kemendikbud, dan ada juga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Selanjutnya, sistem penggolongan pajak di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem penggolongan pajaknya terbagi menjadi tiga, yaitu ada menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya terbagi menjadi dua, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, apa itu pajak langsung? Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini tidak dapat dibebankan atau diberikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi juga menjadi dua, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Nah, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya sama dengan pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Pada pajak objektif ini tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga pemungutnya ini terbagi juga menjadi dua, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Contohnya yaitu PPh atau pajak penghasilan. Selanjutnya pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Nah, adapun hasilnya nanti akan digunakan untuk membiayai daerah, untuk membiayai belanja daerah. Contohnya pada tingkat provinsi yaitu ada pajak kendaraan bermotor, dan pada tingkat kabupaten dan kota yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Itulah hasil dari pemaparan materi saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.